kemarin sudah kita laksanakan use case success story sharing session untuk 8 grup industri segmen ya. Segmen kementerian, mohon maaf, kepencet. Segmen kementerian, segmen Pemda, hingga segmen perguruan tinggi yang kita laksanakan dari 19 Mei hingga 22 Juli. Lalu rekan-rekan sekalian boleh di highlight ya, boleh di note bahwa dari sharing session itu sudah ada follow up gitu ya, yakni 201 visit plan yang diisikan oleh rekan-rekan AM Telkom dan kolaborasi dengan AM Subsidiary di form monitoring yang sudah dibuat oleh GBD. Gunanya untuk apa? Gunanya untuk sebagai replikasi potensi replikasi dari 41 use case yang sudah deal gitu ya. Izin rekan-rekan mungkin yang mic-nya tidak sengaja di-unmute, boleh di-mute sebentar. Terima kasih. Jadi untuk use case success story sharing session 8 industri segmen ini sudah melahirkan 201 LOP ya, atau 201 visit plan, di mana terdiri dari pemerintah pusat itu untuk kementerian dan lembaga ada 13, Pemda 50, khususnya untuk BPD dan BPR ini ada 17 visit plan, dan hingga universitas 34. Dan alhamdulillah rekan-rekan seperti yang Mbak Bening bilang tadi ya, ada win project, sudah ada 11 win project, hingga cut off sudah dihitung hingga pagi tadi gitu ya, dari bulan Juni hingga akhir Juli jam 8 pagi tadi. Ada dari 41 use case itu sudah terreplikasi deal 11 deal project dengan nilai 3,27 miliar. Untuk BPD sendiri alhamdulillah terkontribusi 1,66 M, di mana berikut detailnya. Bank BJB 0,64 M, Chatbot AI, Bank Kalsel Omnix 0,18 M, dan juga dikontribusi juga dari Admedica dan MD Media di sini. Ya, mungkin sedikit rekan-rekan gitu ya. Tadi untuk BPD dan BPR baru masih ada 17 visit plan, di mana untuk status visit BPD itu 12 sudah visit dan 1 belum visit. Sementara untuk status visit BPR ada 3 yang sudah visit dan 1 yang belum visit. Dan alhamdulillah untuk deal project-nya, namun dari 17 visit plan itu kita sudah mencetak 4 win project senilai 1,66 M. Nah, baik rekan-rekan, itu saja sedikit introduction-nya ya terkait laporan progres dari replikasi ini. Yang kami harapkan adalah BPD, maksudnya BPM atau SBDP di sini gitu ya, bisa bukan hanya sebagai evaluator, tapi sebagai fasilitator dan katalisator untuk rekan-rekan CFUE dan subsidiary yang mengalami kendala untuk mendilkan proyeknya. Baik, izin saya share screen untuk progress visitnya ya satu-satu. Kita jadi selama 1 jam ke depan hingga setengah 12 gitu ya. Insya Allah moga waktunya efektif. Kita akan coba membreakdown 17 visit plan yang terdiri dari BPD dan BPR, dan juga terbuka ya untuk rekan-rekan apabila mungkin ada visit plan nih yang belum sempat dituliskan ke dalam form kerjanya GBD, boleh dituliskan. Terima kasih. Ya, izin saya mulai dari BPD dulu ya untuk sesi 1. Oke. Oke, ini alhamdulillah Mas Rifki untuk Bank Kalsel semuanya sudah deal ya, alhamdulillah. Mungkin dari BJB dulu untuk sebentar. Tuh, media. Oke. Mungkin dari BJB Syariah dulu untuk produk Omnix gitu ya.
Di sini nama AM Telkomnya Mas Rizky Wildan Pratama dan Arik Anhasdio. Untuk AM Infomedianya Mas Fuzi. Boleh izin dari rekan AM Telkom dulu, dari rekan AM Telkom dulu, ada yang mau mengupdate terkait progres go to marketnya di BJB Syariah untuk produk Omnix? Halo pagi Mbak Salwa. Halo pagi Mas Arik ya ini ya? Iya betul. Iya, ya baik pagi Mas. Mangga Mas. Iya, pagi Mas Salwa dan rekan-rekan semua untuk update terkait dengan BJBS Omnix. Jadi kemarin kita sudah perpanjangan juga bareng teman-teman Infomedia, Mas Fuzi dan kawan-kawan untuk perpanjangan call center. Tapi memang untuk terkait dengan Omnix, kemudian chatbot AI, ini kita masih godok kembali karena keterbatasan anggaran juga di Bank BJB Syariah. Kebetulan kemarin kita sudah menawarkan, termasuk dengan AI sendiri diikut sertakan dengan BJB, karena mirip dengan BJB juga. Tapi memang ada juga BJB Syariah fokus terhadap efisiensi operasional juga. Seperti itu. Tapi nanti kita jadwalkan kembali untuk paparan-paparan terkait dengan chatbot AI maupun Omnix ini. Oke. Izin Mas, untuk AI-nya sendiri, ini maksudnya chatbot AI atau Omnix AI atau seperti apa ya Mas tadi ya? Yang akan dipaparkan. Ya gimana Mbak, sorry? Untuk nanti kan akan dijadwalkan kembali ya untuk paparan ulang gitu ya untuk produk AI. Untuk produk AI Infomedianya apa saja Mas nanti yang dipaparkan? Oh ya, chatbot AI utamanya. Karena memang ingin apa ya? Karena kan ini BJB Syariah, nah perusahaan BJB juga, jadi pengen sama juga nih sama BJB yang udah ada chatbot AI-nya. Oh iya. Nanti kita akan jadwalkan ke divisi operasional untuk paparan kembali. Kira-kira estimasinya apakah boleh di-share Mas di bulan apa gitu ya atau di minggu keberapa? Insya Allah di bulan Agustus minggu ketiga kita estimasikan ke divisi operasional. Siap, Mas Arik, terima kasih Mas atas informasinya. Mungkin dari Mas Fuzi, punten boleh disampaikan Mas, kira-kira update-nya seperti apa nanti sinerginya dengan rekan-rekan Direk 2? Ya, baik, terima kasih Mbak Salwa. Mohon izin ya Mbak ya. Memang betul tadi yang disampaikan Mas Arik ya. Dan juga mungkin ada sedikit info tambahan ya Mbak Salwa. Kebetulan untuk apa namanya grup headnya itu yang membawahi layanan kontak centernya itu baru ya, ya Mbak ya. Kebetulan saya juga sempat diskusi juga kalau yang ini itu beliau itu lebih condong ke ingin apa ya improvement terkait layanannya begitu. Jadi memang ada opportunity di sana terkait enhance terkait untuk migrasi ke Omnic dan juga ada penawaran lagi terkait chatbot AI-nya itu sih yang betul yang tadi disampaikan oleh Mas Arik. Kita akan tetap kolaborasi bareng dengan teman-teman sama Mas Arik begitu untuk push ke customer untuk jadwal apa namanya meeting lanjutan sih, Mbak. Oke, siap Mas Fuzi. Izin mungkin Mas Arik, apa saja nih support needed yang dibutuhkan dari Infomedia Mas untuk memperlancar meetingnya nanti ke divisi operasional di week 3 Agustus? Availability. Untuk sebentar, Indonesia Raya ternyata. Oh iya, Infomedia. Oke, siap. Ya izin ya rekan-rekan, kita Indonesia Raya dulu ya. Terima kasih. Kita semua berdiri dan mengambil sikap sempurna.
Ya, Mbak Salwa, ini saya bareng Kang Kiwil Halo dan Mbak Salwa, Mbak Fuzi ya. Mbak Salwa, Mbak Bening, kita kayak boyband bertiga ya, biar ngebolak-balik. Jadi ini kebetulan Mas Fuji saya sama Arik tuh lagi bareng, ya kan Iya, ya. Mas Jadi kita nama Kiwil. konsepnya boyband gitu kan. Jadi gini Keren Mbak banget Salwa, nih. untuk BJBS ini, untuk Omnix, kita Ya. akan insya Allah rencanakan tuh di week ke-3 Agustus atau week ke-4 ya. Karena kebetulan dari BJBS sendiri, dari mulai Juli akhir sampai Agustus week ke-2 ke-3 itu mereka ada kegiatan di internal mereka gitu, terutama teman-teman yang bagian operasional ya, yang ngurusin si call center, karena mereka pun memang di internal mereka tuh lagi fokus integrated audit juga ya, jadi kemungkinan baru bisa tuh di week 3 atau 4 gitu. Dan terkait Omnix sendiri mungkin nanti juga akan ada tambahan juga untuk telecollection juga ya Mas Puji ya, karena sebetulnya juga sebelumnya sudah kita visit juga BJBS ini, jadi kita itu bareng-bareng juga. Kebetulan Mas Fuji juga standby di sini gitu ya, full support untuk kita. Jadi paling nanti kalau misalkan ada tambahan-tambahan lainnya kita update kalau ada ketemuan lagi ya Mbak Salwa ya gitu. Seperti itu Mbak Salwa. Ya, terima kasih banyak Mas Kiwil. Semoga sehat-sehat selalu ya Mas ya. Amin. Izin Mas Kiwil, Yes. Mas Arif, mungkin untuk yang BJB Syariah ini apakah udah ada estimasi nilai proyeknya ya Mas ya? Kalau untuk ini maksudnya estimasi aja kali ya. Kan kalau misalkan existing itu 1 tahun itu 1,5 eman ya. Nah ini sih mungkin kalau Omnix ya ini kan nggak akan sebesar si call centernya ya. Mungkin ya sekitar 500 jutaan lah. Mudah-mudahan ya kalau Allah memberkahi ya. Amin ya Allah. 500 juta itu setahun ya Mas ya? Berarti setahun ya Mbak. Oke, siap Mas. Oke. Untuk support needed-nya berarti untuk dari Infomedia butuh apa aja Mas selain mungkin marketing kolateralnya? Sebenarnya marketing kolateral udah, terus juga untuk visit pun sebetulnya kita sudah visit juga ya. Kita udah ketemu pimpinan divisi bagian kredit retail dan juga umum sudah kita visit juga. Plus juga kebetulan kemarin juga dari DSS juga udah visit juga sih. Maksudnya leader visit pun udah. Sebetulnya sih tinggal dari sisi BJB syariahnya aja sih Mbak Salwa. Karena sebetulnya ini kan bukan proyek yang memang sudah dianggarkan di tahun sebelumnya. Jadi memang ya kita harus memang coba masuklah dan intens ya buat ini bisa jadi proyek di tahun depan ataupun nanti di akhir tahun gitu. Mudah-mudahan sih ada budget-budget ini ya, budget-budget yang memang masih bersisa ataupun budget yang memang nanti bisa digunakan untuk ini. Kalaupun enggak paling nanti kita alihkan untuk anggaran di tahun depan gitu. Seperti itu paling Mbak Salwa. Oke, noted Mas Kiwil. Makasih Siap, banyak Mas. sami-sami. Izin Mas Kiwil, ini Mas Arik ya. Selain Infomedia di sini juga sekalian aja ya biar efisien. Ada subsidiary lainnya juga nih, ada SSI dan GSD yang sudah hadir juga di sini. Untuk GSD itu kalau nggak salah sempat win juga di BPR Modern Express ya terkait property management. Nah mungkin dari Mas David mungkin ada feedback nggak Mas untuk ke BJB Syariah kita juga ada opportunity nggak ya Mas ya? Maksudnya untuk bantu rekan-rekan Tirek 2 nih sama DSS. Kalau dari GSD ada yang bisa ditawarkan nggak Mas? Mbak Salwa mungkin baik. GSD nih ya? Iya. Oh mangga. Iya. Mau siapa dulu? Mas Boleh David? GSD dulu aja, mangga. Oh iya. Nanti aku tambahin. Oke. Siap. Oke. Mangga Baik, Mas David. terima kasih
terima kasih Mbak Salwa dan Ya, rekan-rekan sekalian ya. Ya, jadi apa namanya, betul sebelumnya itu memang kita alhamdulillah itu kita bisa close win gitu ya untuk BPR yang sebelumnya di Regional 5 yang dulu itu diinisiasi bersama-sama dengan tim Telkom Property dan teman-teman AM Telkom di Regional 5, di mana nilainya dulu cukup signifikan. Nah, mungkin untuk detailnya, untuk detail projectnya, kemudian apa aja mungkin lesson learn gitu ya, yang kita bisa pelajari gitu dari mulai dari inisiasi sampai kita bisa close won gitu ya. Mungkin bisa disampaikan oleh tim kami yang saat ini udah hadir juga di tim Regional 5. Kebetulan kalau saya ini di GSD Pusat gitu ya. Dengan Mas Jevi, mungkin saya bisa undang Mas Jevi untuk coba menyampaikan sekilas gitu ya. Apa aja hal-hal yang menjadi lesson learn gitu ya untuk bisa dibagikan ke teman-teman di sini. Ya, Mas Jevi, monitor. Mas David, mungkin bukan lesson learn ya, karena ini mengantri juga nih untuk opportunity yang lain. Mungkin lebih kepada dari rekan-rekan GSD, apakah untuk PJB Syariah ini kita ada peluang di sini atau tidak gitu ya. Nanti kalau memang ada peluang akan dibantu nih sama rekan-rekan dari Telkom gitu, Mas. Oke. Baik, Ya. berarti ini kita mengerucut ke ini ya, apa namanya, yang untuk BPD Syariah ini ya. Iya, Ya, jadi betul. mungkin yang apa namanya, yang kita bisa tawarkan solusi gitu ya. Positif apa negatif apa gitu. Yang kita bisa tawarkan mungkin solusi satu, saat ini kan kita memang lagi dicanangkan untuk meningkatkan leveraging aset. Jadi mungkin siapa tahu BPR ini kan umumnya kan kantornya itu di ruko-ruko ya. Jadi kita ini memiliki aset di apa namanya seluruh Indonesia gitu ya. Jadi mungkin kalau mereka membutuhkan lokasi gitu ya untuk ekspansi ataupun pindah lokasi. Jadi solusi yang pertama adalah kita menawarkan lokasi aset Telkom untuk disewakan menjadi ruang office ataupun apapun lah kebutuhan BPD Syariah. Itu yang pertama, menawarkan lokasi aset Telkom sebagai office. Yang kedua, kita bisa menawarkan produk champion kita yaitu IBMS. Integrated Building Management System gitu ya, kepada apa namanya BPR gitu ya, karena umumnya memang mereka itu ada yang memiliki gedung sendiri, tetapi mungkin dari sisi building manajemennya ataupun building automated systemnya itu belum punya gitu ya, kita bisa menawarkan itu. Terus yang ketiga, menawarkan produk property management, dalam kurung building management, udah itu aja. Jadi building management itu nanti cakupannya cukup luas ya, termasuk yang di sebelumnya BPR di Maluku itu, jadi ada penyediaan manpower, security, housekeeping dan sebagainya. Manpower dalam kurung security, kemudian housekeeping. Ya. Koma mungkin ini engineer teknis, tim teknis, technical. Oke. Paling mungkin itu aja dari GSD mungkin apa namanya solusi yang kita bisa tawarkan. Izin Pak David, untuk nomor 1, 2, dan 3 ini
biasanya mungkin biar rekan AM Telkom juga terinformasi dia di sini ya. Memang kita kan punya banyak kalau saya lihat tuh dari LOP-nya GSD BJB Syariah atau BJB tuh masuk juga nih ke dalam LOP GSD ya, yang sudah kita jajaki juga nih sebenarnya. Biasanya tuh rata-rata tuh BPD atau BPR itu berapa ya Pak nilai proyeknya ya Pak untuk lokasi aset Telkom, produk champion IBMS, sama properti manajemen ini Pak? Oke, baik. Mungkin estimasi aja. Jadi kalau untuk sewa menyewa leveraging aset itu umumnya setahun estimasi revenue-nya itu 1 sampai 2 M. Ya lagi-lagi nanti tergantung ini ya luasan kebutuhan yang diambil. Terus kalau untuk IBMS umumnya di 1 M. Kalau untuk BPD ya, BPD ataupun BPR gitu ya. Tapi kalau untuk bank yang skalanya mungkin lebih gede itu bisa 3 M. 1 sampai 3 M ya Pak ya. Oke. 3 M. Ini skala apa ya Pak ya yang dimaksud ya? Skala bisnis BPD-nya atau? Skala kalau BPD ini kan bank pengkreditan rakyat. Biasanya kan mereka itu paling mungkin memiliki 1 OKO gitu ya. Nah umumnya revenue IBMS untuk 1 OKO itu ya paling mungkin di 1 M ataupun mungkin ya 1 M lebih dikit lah. Nah tapi kalau dia itu bank yang gedungnya itu mungkin lebih gede bisa sampai 3-5 lantai, itu estimasi revenue-nya itu kalau untuk IBMS itu bisa 3 M. Jadi tergantung luasan dari office yang dimiliki oleh BPD itu. Semakin gede office-nya, maka IBMS-nya di sana tentunya mungkin makin besar ya. Jadi layanannya juga cukup variatif gitu. Nah itu yang itu yang nanti berdampak dengan revenue-nya gitu. Dari awal sebetulnya dari kita pun sudah menyampaikan bahwa untuk yang property management Pak David. Nah kalau untuk property management ini umumnya 5 sampai 10 M. 5 sampai 10 M setahun ya, kita bicara setahun ya. Jadi semuanya yang di atas itu juga setahun. Kalau ditanya kenapa sih gede gitu ya. Jadi karena memang pengelolaan manpower itu hitungannya itu adalah gaji dari si manpower itu dikali gajinya selama setahun lalu dikali quantity dari manpower itu. Jadi misalkan yang di BPR di regional 5 yang sebelumnya itu bisa mencapai belasan M gitu ya, revenue belasan bahkan mungkin sampai 20 M gitu ya. Yaitu karena akumulasi dari total gaji selama setahun plus quantity dari manpower yang yang mereka ambil. Oke. Nanti Pak David. Jadi kalau teman-teman Pak. Kalau teman-teman AM mungkin di di regional gitu ya, kalau mau mengejar revenue ya mungkin bisa lebih dioptimalkan di solusi nomor 3. Oke. Kalau kita bicara revenue ya. Artinya itu kan tenurnya akan perlu waktu gitu Pak ya. Siap. Terima kasih Pak David. Jadi mungkin boleh saya catatkan ini 3 penawaran produk ini nggak hanya di BJB Syariah ya, tapi juga bisa kita replikasikan di opportunity BPD dan BPR yang dimiliki oleh rekan-rekan AM Telkom yang lainnya ya Pak ya. Betul Mbak Salwa. Oke. Terima kasih Pak David. Mungkin izin rekan-rekan Telkom yang sudah bergabung di sini. Selain Infomedia dan GSD juga ada SSI ya. Yang telah hadir juga di sini. Tadi izin saya lihat ada Mas Luki, Mas Denny. Biasanya untuk SSI ini juga sudah punya sukses story sebenarnya di BPD ya, dan bank swasta.
untuk bank swasta itu Bank Mega, untuk BPD itu kalau nggak salah BPD Kalsel ya, sama BPD Sulselbar. Punten mungkin Mas Luki izin boleh menyampaikan feedbacknya Mas, kalau untuk di BJB Syariah atau di BPD lain, apakah ada nih opportunity yang bisa kita jajaki ya ke depannya. Ini sekalian kita sinergikan sama rekan-rekan AM Telkom yang memang akan coba go to market ke BPD. Izin Mbak Siti mungkin dengan Denny Mbak. Oh iya, mangga Mas Denny. Sedikit aja mungkin bercerita kalau untuk di BPD sendiri, di Bank BJB khususnya di Jawa Barat, saya sih kan sudah ada kerjasama sebenarnya ya Mbak di sana. Namun memang untuk opportunity itu bisa di BJB Syariah mungkin Mbak. Terkait layanan cash management ataupun layanan CRFLM Mbak Siti. Oke. BJB Syariah untuk CRFLM ya? Iya, betul Mbak. Itu status funnelnya udah F berapa ya Mas ya? Progress go to marketnya? Kalau terakhir sih kita juga sudah pertemuan dengan direktur ya Mbak. Mungkin untuk BJB Syariah ini masuk di F1 Mbak. Sorry Mas, suaranya agak mendengung ya, kurang terdengar. Izin boleh diulang lagi Mas Denny? Untuk BJB Syariah ini statusnya kita masih di opportunity ya Mbak, atau di F0 Mbak. Satu ya, oke. F1. Untuk rekan AM Telkom ini kemarin sudah dihubungi oleh rekan-rekan SSI, boleh disebutkan? Mas siapa Mas? Kemarin itu ada dari Kang Rizky ya, atau Kang Kiwil, sama satu lagi Mas Eko mungkin ya. Oke, Kang Kiwil juga ya? Ya. Halo, Salwa, ini sedikit cerita. Kebenaran kan kemarin tuh kalau sama Kang Denny itu emang udah ketemu Kang ya, karena kan memang kita kemarin baru bikin forum BPD di Bandung nih, Mbak Salwa. Jadi BJBS itu kita kumpulin semua PIC-nya, terus kebetulan dari teman-teman Anprus semuanya udah hadir, Infomedia datang, SSC juga Mas Denny datang ya, sama beberapa Anprus yang memang inline sama projectnya di BJB. Memang kita adain acara gitu Mbak Salwa Gedri. Nah untuk SSC sendiri kemarin kita udah tektokan sama Mas Denny ya. Kebetulan kalau CRFLM kan sudah existing di sana ya. Nah paling nanti rencananya sih ke depannya kita akan ke digital banking, kita mau gali project lainnya, itu satu. Terus kedua juga rencana kita juga mau masuk ke digital bankingnya BJB Syariah ya Mas Denny ya. Paling izin nunggu waktu juga dari teman-teman Digibanknya. Kita juga mau coba replikasi nih apa yang udah pernah kita teman-teman SSI juga tawarin ke BJB. Nanti paling kita coba replikasi ke BJB Syariah gitu. Cuma untuk nilainya Mbak Sola mohon izin menunggu karena kan belum ketemu pelanggannya ya. Paling kita harus ketemu dulu pelanggannya baru kita bisa estimasi nilai. Seperti itu Mbak, terima kasih. Terima kasih Mas Kiwil atas informasinya. Mungkin gini rekan-rekan, jadi kenapa mungkin rekan-rekan di sini kan kalau dilihat dari form monitoring progress memang paling banyak gitu ya. Namun kenapa di sini kami juga mengundang rekan-rekan SSI. Jadi rekan-rekan SSI ini memang perlu ada kita bantu ya untuk peningkatan performansi untuk di produk portofolionya SLM ATM gitu ya Mas Kiwil. Nah, memang kalau untuk SRFLM itu memang sudah cukup performansinya nggak usah dipertanyakan lagi lah gitu ya. Sudah banyak layanan existing yang sudah jalan di BPD maupun di beberapa himbara dan bank swasta. Namun untuk SLM ATM ini memang kita lihat penetrasi pasarnya masih cukup slow gitu ya, masih cukup perlu digenjot lagi, terutama di BPD gitu ya dan di bank swasta. Nah, kalau sebenarnya untuk SLM ATM ini sebenarnya sudah ada sukses story-nya di Bank Sumsel, itu nilainya 1,5 M gitu ya untuk win project-nya, dan di BPD Kalteng nilainya sekitar
30 hingga 50 jutaan. Nah, mungkin untuk di bank-bank BPD lainnya gitu ya, untuk SLM ATM ini mungkin bisa digenjot gitu ya, maksudnya gitu ya Mas Denny, Mas Kiwel. Nah, mungkin kalau untuk SLM ATM sendiri, menurut Mas Denny atau Mas Kiwel, apakah bisa kita tawarkan ke tadi ya, Digibank gitu ya, atau ke BJB Syariah gitu ya? Atau BJB konvensional gitu lah ya Mas Kiwel ya, kayak kemarin chatbot AI. Izin menurut Mas Kiwel, kira-kira untuk opportunity SLM ATM ini apakah masih bisa ya untuk kita tawarkan di BJB ya? Bisa Mbak Siti. Iya, mohon disampaikan Mas untuk SLM ATM-nya kalau memang bisa, apakah sudah ada progresnya atau misalnya ternyata udah ada progresnya, nanti dari rekan-rekan Telkom bisa bantu dari mananya gitu ya Mas? Oke, gini mungkin yang pertama untuk Suaranya hilang, Mas Denny, punten. Halo, Mas Denny, monitor. Izin Bu Siti, saya dengan Lucky dari SSC. Oh iya, Mas Lucky. Nah, ya, Iya, jadi mangga Mas Lucky. mungkin izin insight sedikit, mungkin sembari nunggu Ya. Mas Denny ya. Nih, dan sepertinya kalau dari nah ini mungkin Mas Denny udah bisa kontak ulang. Ya, sorry tadi jaringan terputus. Nah, oke. Mungkin gini sih ya Mbak Siti. Mungkin Mas Denny juga mungkin kalau saya nggak salah ya, kali di BJB ini untuk SLM itu sendiri memang dari BJB itu kalau nggak salah dia include dengan sewa mesinnya sih. Seperti itu Mbak. Jadi kalau kita bisa melakukan pengadaan mesinnya, mungkin kita bisa dapat SLM-nya. Mungkin seperti itu ya Mas Denny ya, koreksi kalau salah. Jadi memang Ya, kita betul, sebenarnya dia include all in-nya gitu Mbak. Memang kita juga opportunity ini sangat bagus juga sih di BJB itu sendiri gitu, bahwa kita bisa nih kita ambil, cuman dia biasanya itu mau include all in, jadi all in itu dengan termasuk biaya sewanya. Nah ini yang mungkin kita sedikit kesulitan nih terkait proses ada pengadaan all in-nya ini sih itu. Mungkin bisa dilanjutin sama Mas Denny. Ya, betul. Makasih Mas Lucky. Mungkin saya nambahin Mbak Siti. Jadi untuk di BJB itu karena mereka mesinnya sudah sewa dengan prinsipal dan include maintenance, jadi sehingga SLM ini kita nggak bisa masuk. Tapi mungkin kalau kita bisa menawarkan dengan bundling tadi, pengadaan sewa mesin berikut managed service-nya itu bisa. Mungkin siapa tahu di sini ada teman-teman dari Telkom yang bisa support kami nih terkait pengadaan mesin ATM-nya gitu Mbak. Itu bisa sebagai opportunity yang bisa kita kolaborasikan bersama gitu. Oh, oke. Jadi ada pengadaan mesinnya itu yang kita memang belum ada bisnis model di situ ya, di SSI ya? Betul Mbak. Lebih ke partnership-nya sih Mbak, untuk kita gandeng melakukan bundling project gitu nantinya ke BJB. BJB Syariah juga sepertinya sama sih Mbak. Tapi kalau memang saya juga belum dapat info BJB Syariah ini apakah mesinnya itu bergabung dengan BJB konvensional atau mereka punya mesin sendiri dan itu sewa ataupun milik sendiri. Kalau milik sendiri harusnya sih kita bisa approach terkait layanan SLM-nya. Oke. Mungkin ini Mas, kalau dari beberapa BPD gitu ya, ini use case seperti ini hanya di BJB aja atau di mostly BPD ya? Kalau sejauh ini yang sudah pernah kita approach itu kebanyakan memang BPD ini mereka sewa sih Mbak sistemnya. Jadi ATM itu mereka sewa dengan prinsipal sehingga sudah include dengan managed service-nya. Namun memang ada beberapa BPD juga yang ATM-nya itu aset gitu Mbak. Sehingga kita bisa kelola SLM-nya atau perbaikan mesinnya tadi. Oke. Mungkin gini Mas, untuk pertanyaannya gitu ya. Jadi tadi selain di BPD di 2 Win Project BPD yang sudah dilaksanakan gitu ya,
di BPD Sumsel dan BPD Kalteng. Kira-kira SSI ada opti di BPD mana saja ya untuk direplikasi ya? Wind project di BPD Sumsel dan Kalteng ini Mas. Gitu. Ini kan kebetulan ada rekan-rekan dari DSS juga dan rekan-rekan dari rekan-rekan AM Telkom regional gitu ya, biar sekalian gitu. Mungkin lebih untuk BPD yang belum gitu Mbak Siti ya, Iya, yang betul. bisa dijadikan opportunity. Betul. Untuk di daerah Sulsel sendiri sih kita kan baru kerjasama dengan BPD Sulsel Bar ya Mbak. Di Iya, sana itu masih ada potensi BPD Sultra, itu posisinya di Kendari Mbak. Sultra ya. Ya, Sulawesi Tenggara. Itu Oke. banyak juga populasi ATM-nya lumayan. Oke. Ini untuk SLM ya Mas ya? Bukan Ini CLF untuk ya? semua layanan sih Mbak, karena memang kita Semua belum ada layanan. kerjasama, jadi bisa kita Oke. approach untuk cash management sama CRFLM dan juga SLM. Oke, alhamdulillah. Ya, nggak apa-apa Mas, biar sekalian rekan-rekan dari Telkom regional juga ini ya. BPD Sulawesi Tenggara, lalu apa aja Mas? Selain itu? Ada lagi Bank Nagari mungkin Mbak, Nagari, oke. itu ada di Sumatera ya, ada di Padang. Terus ada lagi NTB Syariah mungkin Mbak, Bank BPD Bali. Saya juga sempat menghubungi sih Mbak AM di sana, namun memang belum ada respon yang cukup baik sih Mbak. Untuk mungkin untuk kita approach bareng atau gimana gitu. Bank NTB Syariah, lalu bank apa lagi Mas? Tadi Bali BPD ya? Bali Mbak. BPD Bali ya, oke. Ini semuanya udah di atas F1 atau masih F1 semua Mas? Punten. Masih F1 semua ini Mbak. Oh ya, oke. Berarti belum ada proposal yang disubmit ya gitu ya? Belum Mbak, karena memang untuk ke BPD ini kita untuk submit itu harus ada janji ya dengan PIC-nya. Kalaupun kita titip proposal di sana itu nggak akan sampai ke PIC-nya sih Mbak. Jadi mungkin bisa dibantu untuk kita arrange waktu present mungkin terkait portofolio SSI ke BPD-BPD tersebut gitu Mbak. Oke. Oh sama satu lagi sorry Mbak, BPD Sulteng mungkin bisa BPD Sulteng, di oke. Palu ya. Ini masih F1 juga ya? Oke. Iya Mbak Siti. Ya, jadi ada 5 ya Mas ya, yang bisa kita replikasi dari Wind Project kita di Sumsel sama Kalteng tadi ya? Iya, ada sementara 5 ini mungkin Mbak. Kalau informasi aja mungkin Mbak Siti, kalau untuk Sulteng sendiri sih sebenarnya SSI sudah pernah present ke sana, cuma mungkin karena waktu itu ada pergantian BOD di sana sehingga project ini PIC-nya semua ganti gitu Mbak. Nah kita kesulitan aja untuk approach lagi ke BPD Sulteng ini. Nah, sekarang pertanyaan tadi. Itu uang Oke, noted Mas. Tapi kalau berkaca dari kebutuhan BJB tadi ke SSI gitu ya, 5 BPD ini kemungkinan besar nggak akan meminta include pengadaan mesin juga ya, mesin ATM ya Mas ya. Ini kan cukup PR di kita ya, soalnya kasihan juga rekan-rekan AM nanti kalau misalnya memang ditagih untuk sampai ke pengadaan mesin gitu ya. Atau perlu diverifikasi dulu ya? Kalau untuk kelima BPD ini sih harapan kita yang inline dengan portofolio SSI dulu mungkin Mbak, cash management, CIT, CRFLM dan SLM. Tapi mungkin tidak menutup kemungkinan juga ketika mereka ada kebutuhan mesin itu pasti lebih baik kita tawarkan bundling project gitu Mbak. Mungkin siapa tahu teman-teman di Telkom ada yang bisa support kami gitu untuk kolaborasi terkait project bundling mesin ATM dengan managed service-nya. Jadi SSI managed service-nya mungkin nanti partnernya untuk mesinnya gitu Mbak. Oke, noted Mas. Oke, terima kasih ya Mas Denny ya, Mas Luki. Sama-sama Mbak Siti. Sama-sama Mbak Siti, terima kasih.
Semoga bermanfaat untuk SSI lah ya, untuk sinergi Go Market dan juga rekan-rekan Tirek yang udah hadir di sini. Mungkin izin terakhir ini untuk BJB Syariah gitu ya. Tadi kan ada tambahan penawaran nih selain Omnix, Infomedia atau call center Infomedia, ada terkait dari GSD Property Management atau Property Development. Izin mungkin Mas Kiwil, kalau untuk Property Management ini untuk ke BJB apakah masih ini ya masih ada lampu hijau nggak ya Mas ya? Kalau kita tawarkan terkait Property Management ini Mas? Ya, halo Mbak Salwa. Ini ya Oh ya. Mas Puji. Kalau untuk properti memang sebenarnya sudah ada dari anak perusahaannya Bank BJB, yakni Art Deco. Tapi beberapa mungkin terkait dengan hal-hal mungkin pernah dulu ada renovasi dan segala macam. Itu mungkin masih bisa dipertimbangkan, tapi tergantung operasional di tiap cabang. Tapi untuk BPO seperti security, housekeeping itu sudah tercover di Art Deco, anak perusahaan dari Bank BJB. Gitu. Namanya Art Deco tadi ya? Art Deco, betul. Art Deco, oh oke. Noted Mas. Ya mungkin jadi catatan juga ya ke rekan-rekan GSD. Kalau ke BJB agak susah nih berarti ya gitu ya Mas Puji ya. Karena kan memang BJB sudah ada anak perusahaannya yang memegang terkait properti. Mungkin nanti akan kita cari BPD yang belum ke properti gitu ya. Iya betul. Yap, makasih Mas Puji udah diwakili nih Mas Puji. Oke, mungkin untuk BPD lainnya ya yang masih di Infomedia ini seperti Bank DKI ya, Bank DKI dan juga terakhir ini Bank Jatim untuk chatbot AI dan telecollection AI untuk Infomedia di BPD gitu ya. Untuk Bank DKI di sini rekan AM-nya adalah Mas Fadli Fauzi dari Telkom. Apakah Mas Fadli hadir? Oh iya, mungkin lagi perjalanan di sini ya. Mungkin dari rekan Infomedia yang telah hadir di sini boleh direportkan terkait progres penjajakan Omnix ya di Bank DKI. Ya mungkin di sini sudah ada Bli Sarifudin, Kang Yana, Bayu Yolanda, boleh disampaikan terkait progres penjajakan Omnix-nya di Bank DKI. Ya, Mbak Salwa. Info terakhir untuk Bank DKI itu masih meeting informasi produk ya ke siapa? Ya, calon customer-nya. Kemarin kan infonya ada perubahan grup head-nya. Jadi mereka si Pak kebetulan AM-nya di sini Pak Eko Winario. Beliau hari ini ada agenda kunjungan ke customer. Jadi izin untuk tidak hadir di hari ini. Jadi info terakhirnya Pak Eko itu ketemu sama grup head baru untuk diskusi. Untuk info bahwa nanti akan dilanjut ke paparan materinya itu masih belum dapat jadwal belum dapat jadwal presentnya. Oke. Tinggal menunggu jadwal present ya. Iya, Mas Fahrian ada tambahan nggak? Belum, Kang Yana masih sama infonya. Jadi kita update lagi Mas Salwa ya. Gitu sih. Gitu Mbak Salwa. Oke, makasih Kang. Untuk jadwal presentasinya kira-kira estimasinya sudah ada Kang? Aku belum dapat update-nya, soalnya kalau yang kayak gitu biasanya dari pihak sananya juga yang menentukan ya. Maksudnya availability si customer-nya kapannya. Tapi once aku dapat info, Pak Eko mungkin nanti akan coba update juga di spreadsheet-nya ya.
di SharePoint. Oke. Oke. Mungkin dari makasih Kang dari Siap. Infomedia update-nya. Izin mungkin dari rekan-rekan DSS ada yang mau ditambahkan terkait update penjajakan Omnix di Bank DKI. Mungkin ada yang perlu diupdate nih ataupun kendala-kendala seperti apa yang perlu disupport oleh SBDP dan Infomedia di sini. Dari rekan-rekan DSS yang sudah hadir di sini, punten mungkin ada Mas Hafiz, ada Mbak Rara, boleh disampaikan kendalanya seperti apa yang perlu dibantu dari SBDP dan Infomedia untuk ke Bank DKI? Oke Mbak Salwa, tadi ada Mbak Galuh ya, Mbak Widya. Galuh Widya udah live ya, tadi sempat ada sih. Oh iya. Ya, kalau untuk detail itu mungkin kami dari marketing tidak bisa banyak komentar ya. Yang mungkin nanti kita tangkap dulu deh ininya. Oke. Ya, makasih ya Mas Hafiz ya. Untuk AM-nya Mbak Galuh atau Mas Fadli ya Mas ya? Kalau ke Bank DKI Mas punten. AM-nya Mbak Galuh Widya. Tadi udah join sih, cuma kayaknya mungkin ada agenda lain. Oke. Siap Mas. Nanti boleh di-share aja nomor HP-nya ya Mas. Biar saya share ke AM Infomedia. Oke. Nanti izin saya share ke Kang Yana ya Kang, atau di grup Infomedia ya Kang, boleh di update lagi untuk kita jadwal presentasinya ke rekan-rekan Bank DKI di minggu keberapa Kang. Soalnya ini udah cukup lama ya Kang ya, kita udah hampir dari 6 bulan ya Kang ini ke Bank DKI. Oke, terima kasih Mbak Farah udah share nih Mas Hafiz kontak Mbak Widya ke saya. Oke, rekan-rekan kita lanjut lagi ya ke BPD ini karena ini memang opti terbesarnya rekan-rekan DSS nih. Jadi kita bisa bantu juga rekan-rekan DSS ini. Ada Bank Jatim dengan potensi produknya kalau untuk Infomedia chatbot AI dan telecollection AI. Nah, mungkin dari rekan AM Telkom atau AM Infomedia boleh di-share terkait update progresnya untuk penjajakan ke Bank Jatim. Untuk produk Infomedia dulu ya. Tadi kan untuk GSD dan SSI udah jelas ya, untuk seluruh BPD dan BPR produk yang bisa ditawarkan seperti apa. Kita ke depannya kita untuk meeting ini fokus di progresnya Infomedia di BPD dan BPR ya kawan-kawan. Ya, boleh rekan-rekan AM? Iya. Kenapa Mbak untuk produk Infomedia ya? Atau ya. gimana ya? Oh iya, ini Kang Yana ya? Ya, sorry. punten Kang, ini miku mati tadi. Gak apa-apa Kang, punten. Jadi untuk yang Bank Jatim Kang, mungkin punten dari DSS atau Infomedia boleh di-share update progresnya. Mana kendala, seperti apa kendalanya nanti mungkin bisa kami bantu. Kalau Bank Jatim itu proses engage-nya dia tuh kayak BJB juga, loyal customer kita. All produk yang kita punya mostly sudah diimplementasi di sana, termasuk kontak center, Omnix dan yang lain-lain gitu ya. Kalau misalkan dari produk yang kita usung di BAK kerjasama, Omnix AI, Doc AI, terus rekrutmen AI, yang mungkin lagi dipenetrasi sebetulnya untuk saat ini Omnix AI tapi ke arah chatbotnya juga gitu ya. Cuman nanti nggak tahu Mas Syarif ada nggak, Mas Fahri? Boleh Iya. Jatim ada ini nggak, ada Fahri, ada Mbak Kina? Jatim ya. Sorry kalau Mbak Kina sama Mas Syarifnya nggak bisa join nih. Kang Yana. Jadi aku terupdate terakhir sih ada penawaran baru ya. Jadi emang kita ada engage lagi, ada penawaran baru
SPH gitu ya. Kita lagi proses SPH, tapi untuk detail SPH-nya apa aku belum dapat sih infonya. Itu kita lagi proses, ada pembaruan lagi sih. Ada SPH lagi katanya Mbak Dina. Tapi aku belum dapat detailnya apa yang ditawarkan gitu ya, Kang Yana, Mbak Salwa. Ya, mungkin izin Kang ya, mungkin saya juga bantu update gitu ya. Ini mungkin nanti diverifikasi lagi aja. Jadi kemarin itu kan Mbak Kina juga update ya ke kami gitu ya SBDP bahwa ada courtesy visit antara rekan-rekan Tirek 3 dan Infomedia gitu ya ke Bank Jatim. Ini chatbot AI dan telecollection AI mungkin boleh dicatatkan untuk estimasi revenue-nya 2 miliar gitu ya. Untuk AM Telkomnya itu yang dari Tirek 3 itu yang menjadi PIC adalah Mbak Safir ya, kalau nggak salah. Izin update juga nih Mas Hafiz gitu ya. Ini bisa jadi tambahan LOP untuk DSS gitu ya, di laporan DSS. Jadi Bank Jatim untuk potensi produknya chatbot AI dan telecollection AI dengan nilai project 2M. Nanti kalau untuk SPH-nya boleh diverifikasi aja ya Mas Mas Fahrian gitu ya, benar chatbot AI dan telecollection AI ini atau tidak gitu ya. Jadi untuk Bank Jatim ini memang kita sama seperti BPD lainnya, Infomedia untuk Omnix-nya ataupun AI-nya juga prosesnya itu perjuangannya cukup panjang nih rekan-rekan DSS dan rekan-rekan Telkom lainnya gitu ya. Untuk ke BPD izin mungkin nanti mohon bantuannya untuk sinergi go to marketnya. Kalau untuk ke Bank Jatim ini rekan-rekan Infomedia kemarin sudah bersama Tirek 3 untuk courtesy visit dan proposal submission. Semoga setelah itu ada kabar baik ya. Semoga kita coba bantu kawal bersama-sama ya rekan-rekan ya terkait chatbot AI dan telecollection AI ini. Dan ke depannya juga nanti kita akan semoga bisa kita replikasikan juga ya gitu ya ke banking ataupun BPD lainnya. Iya, kemarin kan yang kunjungan sama Pak Hendro itu ya Mbak Salwa. Iya betul. Dia lebih fokusin ke chatbot. Chatbot di dalamnya kan ada AI assist, AI assist sama chatbot AI-nya. Cuman ya tadi kalau nominal let's validation ya untuk angkanya berapa rupiah. Tapi memang fokusin ke situ. Kenapa? Karena memang untuk Bank Jatim ini salah satu bank yang Infomedia kelola. Sama halnya dengan BJB, dia yang paling lengkap. Dua BPD itu. Yang mungkin lagi dipenetrasi sebetulnya ya tadi ya di Omnix AI berbasis chatbot AI gitu ya. Oke Kang. Gitu Mbak. Makasih Kang Yana. Untuk yang ada di form monitoring mungkin segini ya. Izin mungkin dari sekarang dari rekan-rekan DSS apakah apa ada masukan gitu ya. Jadi selain dari BJB Syariah, Bank DKI dan Bank Jatim ini mungkin ada BPD yang bisa dibantu oleh Infomedia ataupun SSI dan GSD di sini gitu ya. Untuk dealingnya seperti apa. Mangga punten mungkin Mas Hafiz atau rekan-rekan DSS lainnya. Oh ya mungkin ini Mbak Farah ya udah coba bantu tambahin beberapa tambahan opti nih rekan-rekan ya dari DSS ya. Mungkin Mbak Farah boleh nanti diverifikasi ya apakah saya benar atau tidak. Jadi di sini ada tambahan gitu ya rekan-rekan. Jadi selain beberapa BJB Bank Jatim yang tadi kita sebutkan gitu ya, ada Bank NTT terkait call center, BJB Syariah, BJB Syariah SLM tadi ya, tambahan dari Mas Denny ya untuk SSI ya. Bank NTB Contact Center, Bank Sulut Go Call Center, Bank Kalter Call Center. Ini punten dari DSS tambahan di link collab form monitoring ini boleh dijelaskan gitu ya terkait tambahannya, Mangga?
Halo, izin monitor rekan-rekan. Oke, tungguin ya. Punten Mbak Farah, mic-nya kan lagi agak bermasalah ya. Izin saya bantu dari telepon aja ya. Boleh dijelaskan ini punten, ini karena kesempatan lagi ada teman-teman Infomedia juga di sini untuk bantu DSS ya ke BPD. Ini untuk beberapa opsi yang ditambahkan di link collab, boleh dijelaskan ini dari DSS atau seperti apa? Kalau iya Mbak. Ya. Iya kemarin aku udah beberapa konfirmasi ke adminnya ya, udah masuk ke sini udah tadi Bang Jatim, Bang NTT, BGB Syariah, Bang NTB, Bang Brutgo dan Bang Karto. Ini kalau di Bang NTT ini, info dari AM-nya udah sempat Zoom Mbak, terkait call center ya, untuk produknya. Nah sekarang tuh progresnya lagi menunggu update dari pelanggan untuk kebutuhan sistem CRM-nya. Kurang lebih kayak gitu yang Bang NTT. Oke, itu untuk Vicon apa meetingnya dengan pelanggan itu terakhir kapan Kak? Punten? Itu misalnya belum update dari Oh, oke. Nama itu kapan belum. nama AM-nya siapa Kak Farah? Punten. Dengan Mbak Desi Mbak. Mbak Desi. Oh, oke. Mbak Desi ya, AM Telkomnya ya. Iya betul. Oke. Untuk AM Infomedianya kemarin dengan siapa rekannya? Nah itu belum info AM Infomedianya siapa? Oh iya. Gak apa-apa Mbak, nanti nyusul aja. Kami tambahin dari SBDP. Oke, Mbak Desi. Soalnya dengan ini Mbak Kina dan Mas Ashraf. Mbak Kina ya? Oh, Mbak Kina juga ya? Oke. Mbak Kina ya. Terakhir di week keberapa kemarin presentasinya? Berarti DF2 ya? Ini ya. Makasih tambahannya Kak. DF2. Ya. Terakhir di tanggal berapa kita sudah ketemu sama Bang NTT Kak kemarin Kak? Oh, Zoom-nya tanggal berapa? Di tanggalnya berapa? Dari minggu kemarin sih. Oke. Oke, ini mumpung lagi ada rekan-rekan Infomedia nih, kira-kira support needed-nya seperti apa Kak untuk percepatan deal-nya? Ada yang perlu dibantu nggak Kak dari kami Kak? Kemarin aku konfirmasi sih belum ada ya Mbak, paling nunggu dari pelanggannya lagi aja. Oke, siap, kita coba monitor ya. Oke, tadi call center dan CRM ya Kak ya? Call center ya Mbak. Oke, ini BJB Syariah untuk SLM. Ini sama dengan yang tadi diupdate Mas Denny ya Mbak ya? Dari SSI ya, bahwa SLM-nya dibutuhkan tapi dengan syarat kita bundling dengan pengadaan mesin ATM gitu ya? Atau ada updatean mungkin yang berbeda nih dari rekan-rekan DSS? Coba belum ada update banyak. Oh iya, oke. Oh ya sama ini Kak, maaf, Bang NTT tadi call center dan CRM, apakah ada nilai proyeknya ya? Di proposal? Oh belum ada nilai proyeknya ya? Oh, oke. Tapi ini submit proposal kemarin nggak ada nilai proyeknya Kak? Atau hanya presentasi produk aja gitu ya? Infonya sih presentasi produk aja sih Mbak. Oh presentasi produk, oke. Belum submit proposal berarti ya? Oke. Ya opportunity ya F1 ya. Sorry.
biar nggak bolak-balik. Selanjutnya ada 3 lagi nih Kak, Bank NTB, Sulutgo, dan Kalteng. Bank NTB kontak center ini progresnya seperti apa Kak? Punten. Kalau untuk Bank NTB itu dengan Mbak Ida ya akhirnya. Nah sebelumnya infonya sih dia udah ada call center Mbak, tapi masih dikelola sendiri. Oke. Sudah ada in-house call center ya? Betul, dan untuk SLM-nya dia masih menggandeng Sigma gitu. Apanya yang gandeng Sigma? Sorry. Oh, SLM-nya gandeng Sigma. Oh, gitu. Iya, betul. Nah, rencananya tuh mereka mau benchmark ke Bank Jatim atau Bank Jatim gitu. Oke, Bank Jateng sama Bank Jatim. Yang di benchmark itu call center-nya atau SLM ya, Kak? Call center-nya, Mbak. Oh, oke. Bank Jateng kita juga udah ada Opti tuh Infomedia ya. Oke. Nah, ini progresnya seperti apa, Kak? Baru F1, F2 atau gimana, Kak? Punten. Masih F1 juga, Mbak. Oke. Noted, Kak. Belum submission proposal ya. Untuk Sulutgo dan Kalteng, Kak? Udah ada call center-nya. Cuman aku di terakhir konfirmasi ke AM-nya tuh belum ada komunikasi lagi karena AM sempat ganti kalau ada AM Infomedianya maksudnya. Belum ada update lagi. Oke. AM Telkomnya siapa, Kak? Bang Sulutgo ini? Dengan Mas Huda, Mbak. Huda ya? Oke. Nah, progresnya seperti apa, Kak? Untuk Sulutgo? Pokoknya sih masih collect dokumen NZMA-nya ya. Belum ada update terbaru lagi. Oke. Maksudnya sudah submission proposal atau seperti apa? Udah berjalan ya, Mbak. Udah ada nilainya juga. Oh, udah jalan, udah deal maksudnya ya? Iya, udah. Oke. Dealnya di kapan, Kak? Punten? Ini untuk detail dealnya aku kurang paham sih, Mbak. Oh iya. Oke. Dari Aku tambahin ya, Mbak. Sulutgo udah existing bareng Infomedia. Halo? Ya, punten ya, Mbak. Ini Kang Yana mau nambahin. Dari 1 September sih 2024. Untuk itu udah perpanjangan sih ya. Dia perpanjangan kapan, Kang? 1 September 2024 dari 1 tahun yang lalu ya. Maksudnya di September lah ya. Dia kontrak 2 tahun tuh sampai 31 Agustus 2026. Oh, oke. Oke, ini existing project kita ya, Kang? Ya. Sulutgo ya. Iya, karena memang kan mereka juga budgeting terbatas gitu ya. Jadi untuk ini existingnya, cuman saya nggak tahu apa kalau memang misalkan dari teman-teman Telkom ada informasi project baru nanti boleh diinfo. Kebetulan untuk yang di Sulawesi itu sudah ada AM dedicated si Mas Bams. Jadi udah adjust di beberapa momen udah barengan teman-teman Telkom sana sih. Oh, iya. Tapi ini masih call center ya, Kang? Maksudnya yang SPGDT 119 ya? Atau? Ini kontak center. Ini kan Sulutgo tuh pasti ini kan. Sulutgo itu kan bank kan? Oh iya. Maksudnya yang Omnixnya kita belum tawarin ya, Kang? Untuk secara solution managed service belum selengkap itu memang. Tapi ya memang untuk kontak centernya untuk saat ini pekerjaan yang existing itu perangkat penunjang sama apa aja ya sebentar saya coba cross check ya si SOW-nya. Yang pasti memang perangkat penunjang kontak center. Oke. Ya. Berarti ini udah deal ya, Kak Farhan? The existing project ya, Kak? Iya, Mbak. Oke. Kalaupun kita maksudnya dilihat dari tadi
mereka memang masih budgetnya terbatas untuk kita tawarkan, kita upselling cross selling ke Omnix AI pun agak susah ya Kang ya. Tetap wajib kita tawarin sih ya, karena biasanya untuk kalau ngomongin kontak center itu pasti bertahap secara budgeting dan yang lain-lain. Sebetulnya di dalamnya itu udah ada sistem ininya juga Mbak Salwa. Jadi tenaga perangkatnya itu dia dikasih Omnix-nya juga. Jadi cuman memang secara lisensi nggak banyak tuh, cuman 8 user. Tapi memang masih Omnix ya, Omnix Voice biasa. Gitu Mbak. Oke. Berarti maksudnya next plan-nya kita bisa upselling cross selling ke ini ke Omnix Bisa ya Mas? dong. Bisa. Ke Omnix-nya Kang ya? udah jalan. Maksudnya Omnix AI-nya ya? Omnix AI sama kan channelnya baru dibuka sama dia voice only. Mungkin nanti teman-teman juga bisa di tempat kita bisa nawarin buat ngebuka channel Mensos kah, bahkan mungkin mempergunakan AI atau bot dan yang lain-lain. Cascade-nya bisa mempergunakan yang Bang Jatim sama BJB gitu ya, untuk success story-nya bisa dipakai juga kan. Iya betul. Ya. Di sini untuk ini Mas Huda ya atau Mbak Huda ya, mungkin boleh disampaikan Kak Farah gitu ya dan rekan-rekan DSS lainnya ya, bahwa masih ada opportunity nih untuk produk infomedia yang lain gitu ya. Mungkin kalau Omnix AI cukup tinggi ya, misalnya kayak tadi ya kata Kang Yana, buka channel di sosial media manajemen ataupun chatbot AI kayak BJB itu bisa kita upgrade ke situ ya. Oke. Nanti boleh minta kontaknya Mbak Desi, Mbak Ida dan ini sorry punten Mas Huda atau Mbak Huda ya. Izin ya Kak Farah ya. Mas Huda ya. Nanti biar saya sampaikan ke rekan-rekan Infomedia ya Kak ya, untuk dibantu ya. Makasih Kak. Nah, terakhir nih untuk BPD rekan-rekan sekalian, Bang Kalteng call center. Progresnya seperti apa Kak? Call center Omnix-nya udah jalan sih Mbak. Ini ada kayaknya juga dengan Mas Antasena. Mas siapa Fonda? Antasena. Halo Mbak. Oh iya, Mas Antasena. Kalau untuk Iya, call center halo, udah jalan salam Mbak. kenal Mas. Oh udah jalan ya call centernya ya? Udah jalan, udah renewal kemarin, cuman dipindah dari GTMA ke NGTMA per Agustus 2024. Oh iya, oke. Ada yang perlu dibantu nggak nih Mas Antasena nih untuk produk-produk yang lain yang bisa ditawarkan? Kemarin tuh sempat SSI datang sih, nawarin produk, saya lupa sih. Kan SSI udah ada existing juga di mana namanya, di Bangkalteng. Infomedia juga omnichannel udah proses NGTMA, cuman tadi saya baru dapat update dari Mas Denny, itu katanya masih memang kendala di draft aja sih. Jadi antara Bangkalteng sama Infomedianya, tapi overall udah oke sih, udah jalan semua Mbak. Oke. Nah itu kan kalau call center udah jalan nih Mas di Bangkalteng ya. Tadi sama SSI juga ya udah kerjasama. Kira-kira produk apa lagi nih yang mungkin bisa kita tawarkan nih Mas? Jadi kita upgrade nih untuk upselling cross sellingnya. Paling ya itu sih, kalau yang omnichannel yang AI itu bisa juga sih, tapi kita harus ngasih use case dulu sih, mungkin di PPD atau di bank mana yang memang udah beneran jalan. Karena kalau Bangkalteng biasanya karena BPD yang di area yang mungkin nggak serame di area di Jawa gitu, mungkin dia butuh use case di daerah mana yang bisa diimplementasikan gitu. Nah itu jadi acuan buat mereka sih biasanya. Oke. Siap Mas. Ada yang perlu disupport Mas? Kalau ini mungkin marketing kolateral atau seperti apa Mas ke Kalteng? Kalau untuk saat ini masih belum sih Mbak. Nanti mungkin kalau ada update lagi ku infoin deh Mbak. Udah ada kontak AM Infomedianya Mas Antasena? Sudah ada Mbak. Sudah ada. Oh, sudah baru ini chattingan juga terkait yang NGTMA-nya gitu. Dengan siapa Mas? Mas Denny. Mas Denny, oh gitu. Ya. Oke. Ya.
nanti mungkin bisa kita coba perkaya dengan penawaran produk yang lain ya Mas ya. Boleh, Ba- Mbak. Bagus juga tuh idenya Kang Yana. Jadi selain Omnix sebenarnya teman-teman Infomedia ini juga punya untuk marketing marketing solution ya kayak social media management Mas gitu kan. Karena kan BPD lagi marketingnya sekarang lagi cukup gencar gitu ya. Oh Bisa iya. dibantu teman-teman Infomedia social media manajemennya atau chatbot AI gitu ya untuk Oke. nambah solusi CRM-nya. Nanti bisa kontak-kontakan dengan Mas Denny ya Mas ya Oke, kalau yang untuk sebenarnya kalau yang penawarannya. sosial media manajemen tuh kemarin udah sempet sih dibantu ada MD Media present, tapi akhirnya yang jalan ini kemungkinan masih ini dulu sih apa pembuatan company profile itu udah di tahap yang negosiasi sih. Jadi mungkin nanti kalau yang berikutnya yang chatbot itu bisa nanti diinfokan untuk produknya seperti apa. Nanti biar Oke, bisa chatbot ya. saya ya chatbot. Oke, iya. Setuju sih Mas. Jadi ini kan BJB aja udah pakai chatbot AI-nya Infomedia ya. Mungkin bisa direplikasi nih ke Bank Kalteng gitu ya. Karena kan kalau masalah CRM Infomedia emang yang paling cukup ini ya. Udah nggak dipertanyakan lagi gitu. Nanti boleh dihubungi Mas Denny ya Mas ya untuk penawaran omnichannel AI sama chatbot AI-nya ya Mas ya. Mungkin Mas Antasena visit plannya lagi ke Bank Kalteng, Bank Kalteng ini kira-kira kapan ya Mas ya estimasinya ya? Kalau Nanti saya ke Bank Kalteng seminggu bisa 2 kali sih Mbak. Kebetulan nanti sore juga saya ke sana lagi Mbak. Agak sering sih. Jadi emang mungkin rutin ya. tergantung unit dan kebutuhannya. Iya. Kalau memang kebutuhannya terkait sama itu kan biasanya di operasional dan pelayanan ya. Kalau misal sosial media kan ke Korsek ya biasanya ya. Nah itu makanya tergantung unitnya sih. Cuman kalau frekuensi visitnya sih saya seminggu bisa 2-3 kali Mbak. Tapi tergantung unitnya aja. Gitu Mbak. Oke. Nanti boleh diajak ya Mas Deninya ya. Nanti jadi kalau misalnya rekan-rekan dari Bank Kalteng butuh kebutuhan informasi apa, bisa dibantu teman-teman Infomedia Mas untuk menjelaskannya. Siap Mbak. Mbak. Makasih Mas. Ya sama-sama Mbak. Sorry Kak Farah, izin aku tutup ya teleponnya. Terima kasih update-nya. Ya, rekan-rekan mungkin waktunya sekitar 10-15 menit lagi ya untuk BPR ya sebelum kita persiapan sholat Jumat ya. Dari rekan-rekan DSS yang di sini yang telah hadir boleh mangga meninggalkan MS Team, takut mengganggu waktunya gitu ya. Kita sudah selesai untuk membahas BPD. Nanti kita akan coba follow up untuk monitoring visitnya bersama-sama di form kerja ya. Sekarang kita lanjut dengan rekan-rekan Telkom regional ya rekan-rekan untuk di BPR ya, penjajakan di BPR. Ini untuk Infomedia ada sekitar 2 BPR. Ini kan Mbak. Iya. Makasih Mas Hafiz, Mas Antasena, Mbak Farah, rekan-rekan DSS. Ya, izin live Mbak. Ya, semoga lancar proyeknya. Kalau ada kendala, segera hubungi saya ya atau Mbak Bening ya. Oke, siap Mbak. Oke rekan-rekan Telkom regional kita berpindah ke BPR ya di sini ya. Di sini sebenarnya ada 2 ya. Tapi ini BPR Karya Jatnika Sadaya kayaknya kita udah menang ya kalau nggak salah ya. Omnix ini ya. Atau saya salah ya? Ya, betul Mbak, izin untuk yang BPRKS itu kita udah deal, cuman memang yang dealnya itu untuk nomor aksesnya sih Mbak Salwa. Oh iya, nomor akses ya, astagfirullahaladzim. Betul. Iya. Nomor akses sudah deal. Betul. Cuma nextnya memang kita akan propose terkait enhance-nya itu ke omnichannel-nya ke Omnix sih Mbak Salwa. Oke. Udah submit proposal Mas, punten? Sebelumnya memang waktu itu tuh kita sempat present juga kan yang waktu sama nomor akses itu
sama proposalnya. Malahan waktu itu kan kita meetingnya sama di rootnya gitu ya, sama ownernya Iya. gitu kalau di sana. Cuman memang kita belum submit lagi untuk proposal terbarunya karena kemarin itu kita nunggu apa namanya range waktu dari teman-teman BPR-nya untuk ada waktu buat kita sambil diskusi dan sambil submit proposalnya sih Mbak. Oke. Itu estimasinya kapan Mas kira-kira presentasi sekaligus submit proposal? Kalau paling izin Mbak sama di bulan Agustus sih Mbak, kita mau sekalian apa ya namanya itu silaturahmi terkait layanan yang sudah berjalan dan juga kita coba tawarkan juga yang tadi yang itu enhance layanannya gitu untuk omnichannel dan lain halnya gitu karena memang potensinya sangat besar juga untuk BPRKS sendiri ya BPR yang cukup besar untuk di segmentasi di Jawa Barat itu sih Mbak. Paling mudah-mudahan kita coba di Agustus Mbak, di week 3 Mbak. Oke, week 3 ya. Ya Mas. Berarti ini week 3 kita akan paparan ke siapa Mas? Di Nah, BPRKS-nya Mas. biasanya lewat sektornya dulu sih. Biasanya nggak langsung ke ownernya, paling ke manajernya dulu Mbak. Ke manajer di layanan operasionalnya. Karena kontak senternya itu di bawah layanan operasional. Divisi layanan operasional ya. Oke. Betul. Manajer ya. Betul. Nah, perlu support needed apa nih Mas? Udah ada marketing kolateralnya nggak? Udah sih Mbak. Nanti aku juga kolaborasi juga Mbak. Kalau ini kan kalau tadi BPD itu dengan Mas Kiwil dan Mas Arik ya. Kebetulan kalau apa namanya BPR ini nanti kolaborasi dengan Mbak Ambar. Mbak Hambar. Ini di sini Ya, Mas Mbak Siti Fuzi. Ambar gitu. Oh itu AM Telkomnya. Mbak Anbar. Oh, Mbak Anbar. Oke. Oke. Untuk Mbak Anbar udah ada kontaknya Mas ya? Udah ada sempat kita diskusi bareng juga karena saya kebetulan juga kalau nggak di Japati di Witel Bandung juga Mbak untuk kantornya. Oke. Mbak Anbar di sini monitor, apakah hadir Mbak Anbar? Kayaknya enggak ya, nggak hadir ya. Oke. Udah ada kontaknya Mas ya, tapi ya. Ada aman, betul. Oke. Nanti kalau ada kendala kabari saya ya. Yang penting siap, Mbak Salwa aman. Mbak Anbar udah ke notice ya, week 3 Agustus kita akan presentasi lagi nih ke manajer operasionalnya kan. Betul. Oke. Ini kira-kira estimasi nilai proyeknya berapa nih Mas ya? Untuk Omnix nih. Kalau estimasi memang sebetulnya kan kita harus assess dulu sih Mbak, enaknya memang kan setelah paparan itu biasanya kan kita langsung ke pricing ya. Cuman memang untuk pricing itu belum ada sih mungkin karena segmentasinya di BPR ya. Kita estimasinya itu di 150 Mbak. Oke. Per tahun ya Kak ya? Betul. Oke. Kalau dari SBDP ada support needed nggak Mas? Ada engagement yang dibutuhkan atau? Sejauh ini sih cukup Mbak. Nanti apa namanya kita kolaborasi juga dengan ya Mbak Anbar. Nanti ketika memang ada yang perlu dieskalasikan nanti kita update juga sih. Saya ke Mbak Ambar juga nanti mungkin eskalasi juga sih Mbak. Itu sih. Oke, siap. Oke, makasih Mas Fuzi ya update-nya Mas. Ya, sama-sama Mbak Salwa. Oke, satu lagi nih untuk info media yang udah ada visit plan-nya. Ini ke BPR NTB ya. Nama AM-nya Raisa. Ada Bina Firliani untuk AM Telkomnya. Untuk AM subsidiarinya Mbak Rizkina Paskawati. Mbak Kina ya ini ya. Mbak Raisa punten hadir Mbak Raisa? Mbak Raisa kayaknya masih visit pelanggan, Mbak. Oh iya, oke. Mangga. Tapi nggak apa-apa. Ini dari Ersmes gitu ya. Tadi
tadi atau kemarin-kemarin sudah kami kontak Mbak Raisa terkait progresnya. Memang belum sempat ketemu pelanggan karena bentar ya saya. Oh iya, mangga Pak Anas. Ya, PIC-nya Mangga. belum bisa ditemui katanya. Oh gitu. Iya iya. PIC-nya siapa Pak Anas punten Pak dari BPR NTB-nya? Bentar ya, saya mesti nanya ya. Kemarin saya nggak nanya namanya sih. Oke. Atau mungkin Mbak Kina ada info juga kalau join. Join nggak Mbak Kina ya? Kayaknya tadi lagi visit ya. Visit ya. Atau dari rekan-rekan Infomedia, punten apakah ada update terkait BPR NTB bantu Pak Anas? Kalau terakhir belum bisa ketemu PIC-nya ya. Ya, kemarin info Mbak Raisa seperti itu. Oke oke. Tapi estimasi nilai proyeknya apakah udah ada ya Pak Anas ya? Punten Pak. Bentar ya Mbak, saya cek dulu. Ya. Apa Pak? Astagfirullahaladzim. Ini kalau saya cek di MyTimes itu belum di-input untuk layanan itu. Oh gitu, belum input ya? Hanya yang Metro ya. Ya memang itu kendala kami juga sih. Kadang teman-teman AM itu menginput LOP, terutama yang BUS ya. Itu kadang suka late input, artinya nungguin dulu baru diinput. Itu yang selama ini kami kesulitan juga memantau ini. Oke. Mungkin dari rekan-rekan Infomedia, apakah ada update nilai proyeknya ini untuk BPR NTB Omnix? Sudah ke-record di Infomedia kah? Atau belum kita Mbak, coba? saya sih belum dapat info lengkap untuk yang BPR NTB. Oh gitu. Oke. Ada info internal dari Mbak Kina nggak? Iya, kalau NTB terakhir cuman yang Bank NTB ya nomor akses aja kita. Tapi kalau untuk yang BPR NTB Omnix aku juga belum dapat update sih. Oke. Salah sama Kang Yana. Kalau Ini nomor akses udah ya? F1 juga. Ada langganan. Itu yang bank. Oke. Kalau nomor akses berarti udah langganan ya, Mas Fahrian ya, BPR NTB ya. Yang belum Omnix ya ini ya. Iya sih Mbak Salwa, tapi sama nggak sih BPR sama Bank NTB? Kalau Ya, di dataku cuma ada Bank NTB. NTB-nya NTB yang kontak center syariah yang itu ya? Iya, iya. Kayaknya beda tuh Kak ya. Berarti BPD kali Kak satunya tuh. Call center tuh ya. Ya, kalau yang NTB-nya ini kan yang 1.506.67 itu BPD. Oke. Nanti izin Pak Anas, nanti boleh di-update ke kami ya Pak ya. Menyusul saja nggak apa-apa Pak. Untuk BPR NTB ini kira-kira progresnya sudah sampai di mana gitu ya. Mungkin untuk secara funneling di F1 atau F2 kah gitu ya. Support needed yang dibutuhkan dari Infomedia dan SBDP seperti apa? Oke Mbak, terakhir memang masih di F1 itu. Nanti Oke, kami di F1 ya. update lagi ke AM-nya ya. Siapa tahu sudah bergerak. Siap Pak Anas, makasih Pak. Untuk BPR lainnya Pak, apakah ada support needed Pak dari Infomedia Pak? Mana yang perlu dibantu Pak? Mumpung kita lagi pertemukan nih teman-teman Ersme sama Infomedia. Ada BPR lainnya yang perlu dibantu kah Pak? Kalau yang diisi oleh teman-teman AM ada BPR Suryayuda. Itu info terakhir dari AM-nya baru mau submit SPH gitu ya. Oke. Tapi MD Media, sorry ini MD Media atau Infomedia aja? Oh iya, punten Pak, ini Infomedia Pak, kebetulan. Sorry, yang itu MD Media yang saya sebutkan barusan. Oh iya, oke. Ya Pak, punten ya Pak. Kalau yang Infomedia sudah sih itu aja kalau yang di Direct 3. Oh iya, Yang BPR itu aja ya. segmen SME ya.
Siap. Makasih banyak Pak Anas dan rekan-rekan Xmas lainnya. Mungkin terakhir ini saya juga baru ingat ya. Jadi list replikasi SSI udah ada nih 5 BPD di sini. Infomedia juga udah ada optinya tadi ya BPD dan BPR mendominasi dari teman-teman Infomedia semua. Mungkin izin Pak David dari GSD untuk BPD dan BPR yang mau disasar potensi replikasinya apa aja ya Pak ya? Mungkin bisa jadi tambahan kita nih Pak untuk progres LOP ke depannya Pak. Mumpung lagi ada rekan-rekan Ersmes juga nih, khususnya untuk BPR gitu ya. Nanti BPD akan saya sampaikan ke DSS. Mungkin dari LOP-nya GSD, untuk BPD dan BPR ada yang jadi hot prospect nggak? Nanti kita bantu sama-sama nih, sinergi go to market sama rekan-rekan Telkom. Halo Pak David, ya, monitor Pak. Ya, jadi ini yang ditanyakan terkait ini ya, apa namanya solusi yang mungkin kita bisa tawarkan ya kepada BPR ya. Bukan Pak, bukan. Tadi sudah untuk solusinya sudah sangat jelas, tapi BPD dan BPR-nya Pak yang mau dituju gitu ya, hot prospect-nya. Oke. Saya kira sih ini semuanya bisa aja kita jadi prospek apa namanya leads kita ya, customer ini. Oke, siap Pak. Sebenarnya sih apa namanya solusinya GSD itu kalau saya boleh katakan itu lebih luas ya. Jadi maksudnya bisa semua karena lagi-lagi leveraging asset, building management itu kan bisa dikatakan hampir semua customer itu bisa jadi ini target kita. Atas dasar revisi yang ini Mas, yang halo Mbak Salwa. Iya, siap. Ya. Noted Mas, noted Pak. Oke. Berarti semuanya ya ini bisa menjadi itu replikasi GSD. Oke, siap. Mungkin terima kasih banyak rekan-rekan ya dari Infomedia, SSI terutama dan GSD. Apalagi ini rekan-rekan dari Ersmes yang sudah join. Ada rekan-rekan dari AM Telkom juga nih yang masih join sampai hingga saat ini gitu ya. Terima kasih banyak atas partisipasinya. Sekali lagi rekan-rekan boleh di highlight ya bahwa replikasi go to market ini, success story ini adalah tadi ya key benefitnya untuk membantu rekan-rekan untuk mensukseskan sinergi go to market antara CFUE dan juga subsidiary di bawah SBDP, di mana kami berfungsi di tengah-tengah ya, selain sebagai evaluator performansi, tapi juga sebagai katalisator dan fasilitator, membantu rekan-rekan apabila ada kendala, apabila ada dibutuhkan percepatan deal gitu ya, boleh hubungi tim BPM atau PMO dari GBD ini gitu ya, untuk sebagai katalisator. Nah, nanti untuk teman-teman Infomedia, rekan-rekan AM DSS yang tadi megang beberapa BPD tadi, segera saya share nanti nomornya di WhatsApp grup Infomedia ya. Sama izin juga rekan-rekan Infomedia dan SSI apabila masih ada di sini, nanti ada sesi meeting PMO kedua ya, untuk diskusi replikasi sukses story pada segmen bank swasta, jamnya jam 2 hingga jam 5 sore ya. Kalau bisa sih lebih cepat gitu ya, biar teman-teman juga pulangnya nggak lama-lama di multimedia di Mulmed, gedung Mulmed jam 2 gitu ya, di lantai 17 ruang rapat innovation. Mohon kehadirannya ya rekan-rekan Infomedia dan SSI, karena kenapa di Mulmed? Karena kami akan langsung mengundang rekan-rekan manajer sales, private banking dan juga AM terkait lainnya gitu ya, untuk mengkomunikasikan opportunity rekan-rekan subsidiary di private banking. Ini Mas dari SSI sudah aware ya, Mas Lucky, Mas Denny, untuk undangannya jam 2. Konfirmasi sudah bisa hadir ya? Izin Mbak Siti untuk jam 2 nanti mungkin ada tim yang ke sana Mbak. Sama sih intinya
tim dari SSI juga, sama-sama dari marketing juga sih Mbak Siti. Tim marketing, oke. Siapa Mas Denny? Punten Mas. Dengan Mas Apri, Mas Yudi Arif, terus Mas Yubi, ada 4 orang sih Mbak. Oh iya. Mas Luki, Mas Denny, nggak ada meeting lainnya atau gimana? Iya Mbak, kalau saya kebetulan ada agenda lain di jam 2 juga Mbak. Jadi berhalangan untuk offline ke Menara Multimedia. Yang hadir nanti itu AM Private Banking yang megang, AM SSI yang megang Private Banking atau bagaimana? Iya, betul Mbak. Oke, ya. Yang penting relate ya, maksudnya memang AM rekan-rekan AM yang megang Private Banking gitu ya? Iya, betul-betul Mbak. Oke, ya. Mohon diingatkan aja ya Mas ya, bukan dari jam 3 atau jam 4, dari jam 2 ya. Karena nanti untuk tiap LOP kita akan bedah untuk seluruh subsidiary langsung aja mekanismenya seperti ini. Jadi lebih efektif gitu ya, daripada subsidiary-nya nunggu satu-satu. Oke, dari Infomedia, Kang Yana confirm bisa nanti jam 2 Kang? Insya Allah datang. Kang Yana ada aduh gitu. Gue lo nggak aduh, tinggal berangkat aja kan. Punten ya Kang ya, makasih ya Kang Siap. ya. Rekan-rekan Infomedia, Mas Varian, moga bisa ya Kang Mas ya. Ini opportunity kita nih Mas, daripada online gitu ya. Oke, terima kasih rekan-rekan sekalian. Semoga rekan-rekan dalam keadaan sehat walafiat ya, dan dilancarkan seluruh proyeknya. Izin saya tutup dulu meeting.